Oke, sekarang kita lanjut lagi serial ngomongin sistem desain ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian baru nih, yaitu storage dan retrieval. Ya, nanti akan ada beberapa part lagi nih di bagian storage dan retrieval ini teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intronya dulu nih. Jadi intronya ini adalah pertama ini ya, bagian pertama adalah gue pengen jelasin sebelum kita masuk ke bagian storage dan retrieval ya di bagian sistem desain, teman-teman good to have untuk ngerti terlebih dahulu tentang data model. Nah, kalau teman-teman belum mengerti apa itu data model, teman-teman bisa cek di video gue sebelumnya ya. Ini kan part of serial ya. Part sebelumnya tuh kita jelasin tentang data model ya. Ada relational data model, ada dokumen data model, ada graph data model. Berikut dengan query-nya ya. Gue udah jelasin juga itu. Terus berikutnya setelah teman-teman ngerti data model, teman-teman bisa pahami dulu tentang preliminary data structures teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya background di IT gitu ya, background di informatics engineering atau computer science, teman-teman pasti udah belajar ini ya. Jadi ada array, ada queue, stack, linked list, tree sama graph. Berikut akan lebih bagus lagi gitu ya kalau teman-teman ngerti nih cara implementasinya langsung di beberapa bahasa pemrograman gitu ya, kayak misalkan C++ atau di Golang atau di Python misalkan. Well, nggak akan sama gitu ya bentuk implementasi konkretnya, cuman ketika teman-teman bisa membuat implementasi dari data structures array, queue, stack dan lain-lain itu gitu ya, teman-teman akan jadi jauh lebih ngerti, jauh lebih paham kapan teman-teman harus pakai itu gitu ya. Itu akan sangat-sangat membantu banget di materi sekarang ya, storage dan retrieval ini. Oke. Nah, terus apa sih yang bakal kita omongin gitu ya di bagian storage dan retrieval ini? Yang pertama intro nih. Jadi kita akan bahas dulu apa yang gue maksud sebagai storage dan retrieval gitu ya di bagian sistem desain. Terus kita juga akan sedikit ngomongin tentang memory hierarchy ini teman-teman. Kenapa ini penting? Karena ini part of journey ketika kita ngomongin sistem desain teman-teman. Paham ya? Jadi ketika kita ngomongin kita harus pakai Kafka instead of RabbitMQ misalkan, atau kita harus pakai MongoDB instead of PostgreSQL gitu ya. Semua tools yang ada di luar sana gitu ya, semua open source yang ada di luar sana gitu ya, pasti running on top of hardware kan teman-teman. Running on top of hard disk, terus memori, CPU dan sebagainya gitu ya. Iya, misalkan hardware terus di atas hardware kan ada OS dulu gitu ya. Nah, di atas OS baru ada aplikasi teman-teman gitu ya. Cuman at the end of the day semua aplikasi itu akan tetap running on top of hardware gitu ya. Makanya kita tetap harus ngomongin, kita harus tetap bedah dari level hardware juga gitu ya. Nah, salah satu yang pengen gue bahas adalah memory hierarchy. Nanti di memory hierarchy ini kita akan ngomongin tentang I/O juga nih teman-teman. Gimana sih proses I/O yang terjadi ketika teman-teman menggunakan sebuah komputer gitu ya, perangkat komputer gitu ya. Gimana sih I/O yang sebenarnya terjadi di perangkat hardware-nya gitu ya. Nah, kita akan ngomongin itu teman-teman. Nah, yang kedua baru kita masuk ke bagian storage dan retrieval-nya teman-teman. Gimana cara kita bisa persist the data, terus apa itu indexing. Nah, ini seru nih indexing nih, karena beberapa database melakukan approach yang berbeda gitu ya. Ada hash index, ada LSM-tree plus SS tables gitu, terus ada B-tree, even ada yang B-tree-nya tuh udah di-tuning lagi gitu ya, B-tree plus gitu ya. Nanti kita akan coba bedah gitu ya perbedaannya apa gitu. Terus ada R-tree juga. Nah, itu apa sih perbedaannya gitu dan kapan kita harus pakai itu gitu. Dan beberapa contoh software yang menggunakan indeks itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intro dulu nih teman-teman. Gue mau pengen jelasin apa itu storage dan retrieval yang gue maksud. Nah, kalau di part sebelumnya kita ngomongin data model. Nah, ini makanya sekali lagi teman-teman yang belum lihat video gue tentang data model, silahkan cek dulu video gue sebelumnya supaya lebih ngerti ya. Nah, jadi di data model itu kita fokus untuk gimana caranya representing the data dan interact with the data. Ingat ya, interact itu kan kita pakai query, ingat ya, masih ingat kan di video gue sebelumnya. Jadi data model yang gue maksud itu gimana cara kita represent data gitu ya, pakai relational data model, pakai document data model, atau pakai graph data model gitu ya. Graph juga kan ada banyak tuh, ada yang RDF, ada triple store gitu dan lain-lain. Nah, itu cara kita merepresent sebuah data gitu kan. Untuk tukar-tukaran data nih bentuknya kayak gini gitu ya, formatnya gitu ya, bisa pakai dokumen atau relational tabel gitu ya, itu bisa kayak gitu. Nah, untuk interaksi dengan data modelnya itu kita bisa pakai query kan. Nah, contohnya di sini, berarti kita itu ketika kemarin kita bahas data model, kita fokus di ini teman-teman, yang kotak merah ini teman-teman. Jadi cara misalkan klien request data ke API gitu ya. Nah, API akan merepresent datanya itu seperti apa? JSON kah, XML kah, blob kah, atau URL kah, string kah, integer kah, itu apa gitu.
ya. Jadi akan di-represent seperti apa datanya gitu ya. Dan gimana cara si klien nge-reach ke API-nya. Oke, pakai query kah? Ya jelas pakai query gitu ya. Maksudnya query-nya bentukannya seperti apa gitu ya. Apakah via request body, apakah gRPC dan sebagainya. Oke, itu kita bicara tentang gimana cara represent di data ketika tukar-tukaran data dan gimana cara kita interaksinya. Itu yang kita bicarain di data model. Oke. Nah, sekarang di bagian storage dan retrieval, kita fokus gimana caranya kita nyimpen data. Tadi kan gue udah klaim ya bahwa sebenarnya semua aplikasi itu kan pasti running on top of hardware gitu ya. Di memori, hard disk, ada CPU-nya, ada memory bus-nya gitu ya, terus ada di CPU-nya juga ada ada sistem caching-nya juga gitu ya di CPU gitu ya. Nah, itu pasti running on top of itu gitu ya, semua aplikasi yang ada itu gitu. Nah, sekarang kita bakal ngomongin itu teman-teman, gimana aplikasi yang teman-teman buat atau aplikasi open source di luar sana gitu ya, yang udah populer gitu, berinteraksi dengan hardware yang jalan gitu ya. Jadi API ketika teman-teman store data di aplikasi teman-teman gitu ya, teman-teman kan pasti store-nya di memori gitu ya. Kalau teman-teman bikin variabel yang heap misalkan, itu kan pasti di store di memori gitu ya. Well, stack pun tetap di memori gitu. Intinya adalah gimana behavior aplikasi teman-teman gitu ya, atau database atau apapun itu berinteraksi dengan memori atau disk gitu teman-teman. Bayang ya? Paham ya maksudnya? Gimana cara kita bisa nyimpen, terus gimana cara kita bisa narik lagi datanya teman-teman. Paham ya? Jadi kita simpen datanya, terus somehow kita pengen ambil lagi datanya, kita pengen cari datanya, itu bisa gitu. Paham ya? Jadi kita fokus ke situ teman-teman. Kalau sebelumnya kan kita fokus representing atau interact the data kan. Jadi pada saat database nyimpen nyimpen sebuah value gitu, nyimpen sebuah data gitu. Nah, nyimpennya harus seperti apa gitu, bentukannya harus seperti apa? Apakah bentuknya tabel, apakah bentuknya dokumen ataukah graph gitu ya. Nah, itu kan representing sebuah data dan cara interaksi dengan si aplikasi yang nanti tukar-tukaran datanya gitu ya. Nah, kalau sekarang kita akan ngomongin cara nyimpennya gitu ya, cara nyimpennya di memori atau di disk gitu. Paham ya? Storage dan retrieval itu yang gue maksud di sini teman-teman. Jadi kita akan berbicara di lingkup sini. Oke? Paham ya? Itu perbedaan antara materi data model sebelumnya dengan storage dan retrieval yang akan kita bahas sekarang teman-teman. Oke, materi berikutnya yang pengen gue sampaikan di bagian intro ini adalah memory hierarchy nih teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman udah bisa lihat ya di gambar yang gue pasang di sini. Ini linknya teman-teman kalau teman-teman pengen cek ya. Ini linknya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, gue yakin teman-teman juga udah familiar dengan ini ya, dengan memory hierarchy di komputer system ya. Jadi ada yang paling atas itu adalah ALU, jadi arithmetic logic unit, terus di bawahnya ada registers ya. Jadi core itu kan punya register di setiap core-nya tuh. Terus ada L1 cache, itu dipasangnya di core. Terus di level CPU dia juga masih punya cache L2 L3. Terus di bawahnya ada main memory. Terus di bawahnya lagi ada local storage. Ini local storage itu kayak SSD atau hard disk gitu ya, atau NVMe itu juga masuk ke local storage. Terus di bawahnya lagi ada remote secondary storage, bisa jadi cloud storage, terus NAS ya, network attached storage itu juga masuk gitu ya. Jadi kalau teman-teman bicara in terms of capacity ya, makin ke atas itu makin kecil nih kapasitasnya teman-teman. Oke, jadi ukurannya itu kilobyte gitu ya kalau kita bicara soal di core gitu ya. Terus kalau kita bicara tentang case di CPU gitu ya, L2 L3 kita bicara berapa MB gitu ya. Kalau teman-teman lihat tuh teman-teman beli CPU gitu ya, teman-teman bisa lihat kan berapa MB case gitu ya. Nah, itu L2 atau L3-nya. Nah, itu juga menentukan seberapa cepat dia bisa seberapa besar dia bisa menampung case di CPU itu gitu ya. Terus ada memory, kita talk about gigabytes di situ gitu. Well, zaman dulu mungkin kita masih bicara tentang MB gitu ya, tapi sekarang rata-rata udah pakai gigabyte untuk main memory. Terus local storage terabyte, terus ada petabyte untuk di remote secondary storage. Oke, jadi in terms of capacity makin ke atas itu makin kecil ya. Tapi in terms of speed, speed di sini tuh maksudnya adalah kecepatan kita bisa akses datanya, mengeksekusi datanya gitu ya di ALU, di arithmetic logic unitnya gitu ya. Ketika ingin diproses, seberapa cepat sih data itu bisa diambil gitu ya.
Nah, makin ke atas makin cepat. Ya jelas lah ya, makin dekat dengan CPU ya kan, makin dekat dengan core kan, makin dekat dengan arithmetic logic unit ya kan. Berarti akan semakin cepat dia dieksekusi. Oke. Jadi apa namanya, local storage akan jauh lebih cepat daripada remote secondary storage, memori akan lebih cepat daripada local storage gitu ya. Jadi memori atau RAM itu akan jauh lebih cepat diakses gitu ya. Kita lebih cepat mengakses datanya di memori daripada kita mengakses data di local storage nih, di hard disk atau di SSD gitu ya. Terus di case-nya CPU akan jauh lebih cepat daripada di memori nih teman-teman. Even bisa sampai 10 kali lipat lebih cepat ya di sini ya. Hampir 10 kali lebih cepat gitu di sini. Oke. Nah, ini juga yang jadi beberapa alasan kenapa beberapa data structures itu jadi lebih cepat dieksekusinya ketimbang data structures yang lain nih teman-teman. Maka tadi kan di bagian awal gue udah bilang ya, it's a good to have to know about preliminary data structures ya. Teman-teman akan lebih bagus dan lebih komprehensif lagi nih pemahamannya ketika teman-teman ngerti juga tentang ini array, queue, stack, linked list gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan memori hierarki nih teman-teman, kenapa sih array itu eksekusinya lebih cepat daripada linked list gitu ya? In certain of arsitektur hardware gitu ya, kita bicara untuk general hardware yang sekarang ada gitu ya. Kenapa sih array itu lebih direkomendasikan ketimbang linked list gitu ya? Kenapa? Karena array itu teman-teman itu cacheable teman-teman, ketika dibawa ke datanya dibawa ke L2 L3 case gitu ya. Even bisa masuk ke case L1 gitu kalau ukuran array-nya gitu ya, ukuran array-nya tuh masuk gitu ya ke case L1 atau case L2 L3 gitu. Itu bisa di case langsung satu bundling gitu ya, satu array-nya gitu ya. Maka pada saat eksekusi oleh ALU gitu ya, itu akan jauh lebih cepat gitu si array itu ketimbang linked list teman-teman, yang sama-sama array sebenarnya konsepnya ya sama-sama nyimpen banyak data dalam sebuah bucket gitu ya, sebuah ember gitu. Sama-sama konsepnya seperti itu gitu ya, array dan linked list. Tapi linked list itu kan value terus ada address ya, pointer address ke RAM gitu ya. Jadi setiap kali ALU ingin mengeksekusi data gitu ya, dia harus minta ke node atau data yang lagi diproses, terus ngasih tahu kan, data berikutnya ada di sini, terus ALU-nya harus pindah ke memori lagi gitu ya. Terus data berikutnya dimasukin, diproses, terus nyari lagi di memori gitu ya. Seperti itu terus gitu ya, sampai linked list-nya selesai gitu ya. Nah, itu akan jauh lebih lama gitu ya ketimbang mengeksekusi sebuah array yang bisa satu array bisa langsung di case ke L2 L3 atau bahkan bisa masuk ke L1 gitu ya. Makanya array bisa jadi lebih cepat daripada linked list untuk certain of arsitektur hardware yang sekarang sebetulnya, yang general sekarang gitu ya. Makanya it's a good to have to know about the data structures juga ya teman-teman gitu ya. Ini kaitannya dengan si memory hierarki di sini gitu ya. Jadi again balik lagi ke topik, in terms of capacity dia akan makin besar gitu ya ke bawah, tapi in terms of speed dia akan makin cepat ke atas. Oke. Nah, ini gue tambahin lagi nih teman-teman. Jadi in terms of cost gitu ya, dengan jumlah storage yang sama gitu ya. Let's say acuannya 1 GB misalkan. Maka makin ke atas makin mahal, makin ke bawah makin murah gitu ya. Ya kan? Untuk bisa dapat let's say case L1 gitu ya, case L1 1 GB itu kan pasti akan mahal gitu ya. Berapa banyak core yang harus kita simpan gitu ya. Tapi untuk bisa dapat 1 GB cloud storage itu saya yakin murah gitu ya. Apalagi udah ada beberapa public cloud storage AWS, GCP gitu ya. Itu hitungannya bahkan bukan lagi gigabyte gitu ya, seringkali terabyte gitu. Dan saya kira itu akan jauh lebih murah daripada kita compare to CPU. Ya iyalah ya, pasti beda jauh gitu. Jadi in terms of cost pun gitu ya, makin ke atas itu makin mahal. Oke? Jadi sekali lagi gue ulangi, capacity makin besar ke bawah, speed makin cepat ke atas, dan cost makin mahal ke atas. Oke? Nah, satu lagi yang pengen gue jelasin di bagian memory hierarchy ini teman-teman adalah warna teman-teman. Yang biru volatile, yang abu-abu non volatile. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika teman-teman turn off the machine gitu ya, memori yang volatile gitu ya, atau hardware yang volatile itu ketika dimatiin datanya hilang teman-teman. Ketika teman-teman restart ulang gitu ya, reboot ulang, jadi matiin terus nyalain lagi gitu ya, itu datanya hilang teman-teman. Yang abu-abu itu non volatile, artinya apa? Artinya ketika mesinnya dimatiin terus dinyalain lagi, itu
datanya nggak hilang gitu teman-teman, datanya tetap ada di situ, teman-teman tetap bisa akses gitu ya. Makanya kita tetap butuh hard disk gitu ya, walaupun sebenarnya memori sekarang kan udah gede-gede ya, ada yang 32 GB, ada 64 GB untuk store something yang ukuran yang nggak segede gitu kan sebenarnya bisa-bisa aja dan jadi cepat karena aplikasinya. Cuman masalahnya adalah memori itu volatile teman-teman, jadi pada saat teman-teman matiin aplikasinya atau even matiin hardware-nya gitu ya, ya ketika dinyalain lagi ya memorinya clean up lagi gitu ya, bersih lagi gitu ya. Makanya ada istilah ketika komputer ngehang, ketika teman restart jalan lagi gitu ya. Nah itu karena memorinya di flash lagi teman-teman, karena memori ke atas gitu ya, memori sampai si ALU itu volatile teman-teman. Ketika teman-teman tutup aplikasinya atau matiin hardware-nya terus nyalain lagi gitu, datanya hilang teman-teman, tidak persisten gitu ya. Nah kalau yang abu-abu non volatile dia persisten si datanya, dia akan tetap bisa diakses, durability-nya tetap terjaga gitu ya. Jadi ketika mesin mati, aplikasinya mati, terus nyalain lagi, datanya tetap di situ, tetap ada di situ. Itulah sifat si local storage dan remote secondary storage. Oke, ini tentang memory hierarchy on computer systems teman-teman. Nah berikutnya adalah I/O di computer systems nih teman-teman. Jadi gimana sih cara komputer itu memproses sesuatu gitu ya, memproses I/O gitu ya, memproses input terus ada output ya kan. Nah kalau teman-teman nge-refer ke memory hierarchy di sini, ingat ya, jadi CPU di sini, CPU chip di sini tuh punya register file, terus punya ini nih. Nah ini punya case L1, terus case L2, L3 ya. Jadi bayangin di sini selain register file, di sini ada L1, L2, L3 untuk casing ya. Terus ketika CPU ingin berinteraksi dengan di luar environment CPU gitu ya, dia pakai namanya sistem bus teman-teman. Oke, yang mana nanti dia akan berinteraksi dengan I/O bridge, terus I/O bridge ini nanti jadi jembatan ya, jadi bridge untuk berinteraksi dengan memory, terus dengan disk, dengan monitor, dengan mouse keyboard gitu ya. Nah ini biasanya disebut sebagai I/O device ya kan. Jadi input output device tuh kalau teman-teman lihat di device manager gitu ya, itu biasanya ada di I/O device, si mouse, monitor, sama disk gitu ya. Nah biasanya mereka berinteraksi dengan I/O bus nih ke I/O bridge untuk bisa dieksekusi ke CPU gitu ya. Nah kalau ke memori gitu ya, si I/O bridge berinteraksi dengan memori itu pakai memory bus. Oke, paham ya? Nah sedikit yang pengen gue jelasin di bagian I/O di computer system ini teman-teman, adalah ini teman-teman. Kenapa sih pemilihan data structures yang kita gunakan itu sangat mempengaruhi behavior dari, terutama performance ya, performance dari aplikasi atau sistem yang ingin kita desain nih teman-teman. Contoh misalkan ya, array dan linked list misalkan. Array dan linked list teman-teman punya objektif yang sama, yaitu nyimpen certain of data gitu ya, inside one bucket gitu kan, di dalam satu ember gitu ya. Atau intinya kita pengen nyimpen hubungan antar data yang ingin kita simpen gitu ya. Paham ya? Jadi array dan linked list itu punya objektif yang sama seperti itu gitu. Nah terus bedanya apa sih? Kapan kita harus pakai array, kapan kita harus pakai linked list gitu ya? Kalau teman-teman lihat di sini di I/O computer systems, kalau teman-teman bikin sistem atau aplikasi itu menggunakan sebuah array gitu ya, yang pasti kan array itu kan kita udah tahu ya jumlah besarannya berapa gitu ya, jumlah bakat elemen-elemennya itu totalnya ada berapa gitu ya. Nah itu by default OS yang sekarang-sekarang ini gitu ya, yang udah zaman sekarang ini gitu, rata-rata ketika dia menemukan sebuah array yang harus dieksekusi gitu ya, array itu akan dibawa secara langsung dari main memory, dari aplikasi gitu ya. Aplikasi kan pakai memory ya, jadi dia jalan on top of memory. Array-nya akan dibawa satu bundle gitu ya, satu array itu, terus disimpan di dalam casing di CPU teman-teman. Dia akan coba masukin ke L1, ketika nggak cukup gitu ya. Masukin ke register, kalau nggak cukup masukin ke L1, kalau nggak cukup masukin ke L2, masukin ke L3 gitu ya. Terus kalau misalkan masih nggak cukup juga biasanya dijadiin dibikin per chunk gitu ya, dibikin split gitu ya, per 10 elemen, per 15 elemen misalkan dimasukin ke casing di CPU. Terus nanti ALU, arithmetic logic unit, yang akan ngeksekusi langsung dari register atau dari case dari si CPU-nya teman-teman, L1, L2 atau L3 gitu ya. Dan itu akan jauh lebih cepat teman-teman. Paham ya? Jadi array-nya akan dibawa satu bundle langsung ke case CPU, terus ALU langsung eksekusi di sini, di inside dari environment CPU-nya itu sendiri gitu. Paham ya? Berbeda dengan linked list teman-teman. Kalau linked list itu kan sifatnya kan satu node gitu ya, ada value-nya, terus ada pointer berikutnya gitu kan. Terus node berikutnya ada value, terus ada pointer berikutnya gitu ya. Terus
By the way, ini just disclaimer ya, kalau teman-teman belum ngerti apa itu array dan linked list, lebih baik teman-teman cek dulu video tentang data structures ya. Gue taruh di sini nih teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman belum ngerti apa yang gue bicarain ya tentang array dan linked list ya, teman-teman bisa cek. Get back to the topic. Jadi kalau linked list teman-teman, kita punya sebuah value node gitu ya. Ada value-nya, ada pointernya kan. Nah pointernya kan pasti ke memori lagi kan, ya kan. Jadi kasusnya akan seperti ini teman-teman. Satu value-nya gitu ya, satu value-nya akan dikirim ke ALU, terus dieksekusi gitu ya. Terus ALU akan minta pointer berikutnya di mana? Oh di memori address sekian. Berarti nanti datanya harus dikirim lagi dari memori berikutnya gitu ya. Paham ya? Dari lokasi memori berikutnya dikirim lagi gitu. Terus sampai link list-nya selesai gitu ya. Makanya performa dari linked list akan relatif lebih buruk daripada pakai array gitu teman-teman. Tapi apakah linked list jadi tidak bisa terpakai? Tetap bisa terpakai teman-teman. Kenapa? Karena ingat di sini memory hierarchy, capacity. Ingat, case L1, L2, L3 hitungannya cuma MB bos. Kalau aplikasi lo punya array yang berjibun bergiga-gigabyte gitu ya, orang nggak tahu ya aplikasi sistem yang lo desain itu seperti apa gitu ya. Tapi intinya ketika lo perlu nyimpen data like an array gitu ya, dan itu banyak dan itu besar gitu, yang nggak memungkinkan untuk bisa store di case-nya CPU gitu ya, it's okay to use the linked list gitu teman-teman. Paham ya? Jadi karena memori akan jauh lebih besar nih kapasitasnya teman-teman. Kita hitungannya kalau di memori udah gigabyte gitu kan. Jadi teman-teman bisa pakai advantage itu gitu ya, bahwa memori itu punya kapasitas yang lebih besar daripada case di CPU gitu ya. Makanya linked list tetap bisa dipakai nih teman-teman. Ketika teman-teman perlu nyimpen certain of data yang memang cukup besar gitu ya, dan memang main executionsnya bukan jadi pertimbangan utama gitu ya. Nah itulah kenapa teman-teman mesti ngerti juga tentang ini ya, tentang data structures. It's a very good to have untuk bisa ngerti storage dan retrieval nanti ya. Setelah ini belum materinya nih teman-teman nih. Jadi teman-teman bisa, it's a good to have untuk lebih ngerti storage dan retrieval. Jadi teman-teman mesti ngerti dulu data structures. Terus ini ya, bahwa kita talk about gimana cara berinteraksi antara aplikasi dengan hardware gitu ya, memori maupun disk gitu. Nah ini terus gue udah terangin memory hierarchy dan I/O computer gitu ya. Nah ini jadi beberapa alasan kenapa certain of data structures bisa lebih cepat walaupun dengan objektif yang sama gitu ya. Certain of data structures itu bisa lebih cepat dieksekusi ketimbang data structures yang lainnya gitu ya. Karena behavior dari I/O computer system seperti ini dan memory hierarchy-nya seperti ini. Oke, ini intro pertama teman-teman. Kita akan masuk ke bagian storage dan retrieval berikutnya, yaitu persisting the data. Kita akan coba persist the data.